Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Royal Fish. Oke teman-teman, jadi di video kali ini tuh saya ingin berbagi sedikit pengalaman saya gitu ya saat merawat Cana Stewarti ini, bocil-bocil Stewarti khususnya ya. Jadi di sini saya kan ada 2 ekor nih untuk bocil Stewarti ya teman-teman. Kemarin itu dia sempat mentalnya itu gimana ya, yang ngedrop lah. Jadi setiap saya ganggu dia gitu ya, setiap saya goda dia gitu, dia itu malah kuncup teman-teman. Jadi si ekor sama si dorsalnya itu jadi malah bukan ngebuka, malah ngedon gitu ya. Jadi mentalnya malah drop lah. Dan ya jadi kemarin tuh saya cari-cari solusi atau penyebabnya gitu. Ini tuh kenapa gitu ya si ikan tuh. Jadi mungkin di sini saya akan sedikit berbagi lah buat teman-teman cara atau menanganinya gimana dan penyebabnya juga apa, apakah itu berpengaruh juga. Jadi langsung aja ya. Tapi sebelum ke videonya tentunya jangan lupa dulu nih buat teman-teman semua tekan tombol merahnya ya. Jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya nih teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita ke videonya ya. Nah ini dia nih teman-teman ya, untuk 2 bocil Stewarti yang berapa bulan ini saya keep gitu ya. Dan kemarin itu dia mentalnya itu sempat down. Jadi kemarin tuh saya cari-cari tahu penyebabnya apa nih sampai dia bisa ngedown gini. Dan ternyata setelah saya baca-baca terus sharing-sharing juga, ternyata untuk dwarf Cana itu lebih baik jangan disimpan di bawah seperti ini ya. Nah ini kan di samping sini tuh pintu ya teman-teman tuh. Jadi mungkin dia kaget gitu ya, apalagi waktu itu kan disimpan di bawah sini nih. Sekarang ini ada si Bangkanensis nih teman-teman. Nah dulu itu dia yang 2 sama si Auranti yang bocil juga saya simpan di bawah sini nih teman-teman. Nah terus waktu itu juga motor saya itu seperti yang teman-teman lihat mungkin ya, setiap video saya ada 1 motor ya di kamar saya ini tuh. Nah waktu itu tuh saya sering pakai motor itu teman-teman. Untuk sekarang sih udah lumayan jarang keluar juga ini motor ya, karena emang sayanya juga jarang kemana-mana gitu kan. Jadi udah jarang untuk dipakai gitu. Nah setelah saya cari tahu gitu ya penyebabnya itu apa, ternyata ya mungkin dia itu kaget ya teman-teman, karena ngelihat ada benda yang besar gitu ngelewat ya teman-teman. Apalagi kan ini saya di kamar itu kalau beres-beres itu kayak ngepel gitu kan, kalau di bawah gini tuh pasti yang dia kaget gitulah ya ngelihat benda besar di sebelahnya gitu. Nah jadi waktu itu tuh saya coba untuk pasang ini nih teman-teman. Jadi di sebelahnya itu tuh saya kasih tutup gini ya, kertas bentar. Nah seperti ini nih teman-teman, biar dia nggak langsung ngelihat ke sampingnya. Dan alhamdulillah gitu ya, cara ini tuh berhasil. Dan sekarang si ikan juga udah mau clearing lagi tuh. Malah seperti biasa, dia biasanya mengap-ngap. Kalau yang sebelahnya jangan ditanya tuh. Dua-duanya juga sebenarnya ini mengap-ngap sih, meskipun masih bocil ya teman-teman. Tuh. Cuman dia kayaknya masih kaget nih, karena emang biasanya dia kalau direkam itu atau ngelihat ada benda yang besar kayak gini tuh dia masih kaget. Ini kan soalnya saya rekam pakai HP nih teman-teman, kayaknya dia juga kaget ya. Tapi mungkin nanti saya juga liatin lah kalau dia udah mengap-ngap gimana. Dan mungkin nanti saya liatin juga ya untuk video dia waktu kuncup gitu ya, waktu mentalnya down.
Ini juga sebenarnya air udah agak jelek nih kayaknya nih. Padahal ini tuh saya ganti baru beberapa hari ke belakang nih teman-teman. Saya juga bingung ya. Jadi ini tuh waktu itu entah dari pasir atau dari apa nih teman-teman. Saya juga bingung. Soalnya pasirnya emang di sini untuk si Warti ini tuh saya pakai pasir halus hitam ya. Jadi bukan pasir Malang teman-teman. Jadi nanti juga bakal saya coba untuk gantilah. Dan mungkin akan kita bahas juga ya untuk mental si ini gitu ya, kenapa saya nggak tutup semuanya ini tuh pakai misalnya squat lap keliling gitu ya kanan kirinya. Jadi saya itu kebiasaan dari dulu untuk melatih mental si Stewarti ini tuh selalu saya buka sekat kayak gini nih teman-teman. Jadi biar dia pairing sama lawan dulu. Sebenarnya simpel sih untuk naikin mental Chana Stewarti itu ya, tinggal kita sabar aja sih sebenarnya teman-teman ya. Jadi jangan gerasak gerusuk gitu ya, jangan pengen buru-buru, karena ya tahulah tergesa-gesa itu sebagian dari setan katanya ya teman-teman. Malah ngedali lagi ya. Ya intinya mungkin kalau untuk naikin mental Chana Stewarti itu intinya kuncinya satu ya, sabar ya teman-teman, sama jangan lupa terus aja dicoba gitu ya. Nah sekarang kita coba nih, kita tutup lagi ya. Jadi kalau mentalnya ngedown, saya selalu kayak gini teman-teman ya. Apalagi kalau dari awal-awal saya keep, yaitu selalu sebelum makan atau sesudah makan tuh saya suka buka-buka dulu skatnya. Biasanya nggak digedor juga udah mangap ini, cuman kayaknya kaget sama kamera ya. Nah, saya jarang banget nih untuk merekam mereka ini nih. Jadi ya mungkin itulah cara saya gitu ya mengatasi mental dari si Stewarti ini. Jadi cukup dengan ditutup kayak gini nih. Mungkin juga sebaiknya kalau teman-teman ada tempat yang lebih proper gitu ya, yang lebih enak, jangan disimpan di bawah kayak saya gini. Ini kan di bawah ya, di samping pintu keluar gitu ya, pintu keluar masuk. Jadi lebih baik misalkan kayak si Auranti ini nih di atas gitu ya teman-teman, karena katanya untuk dua Chana itu posisi di bawah kayak gini tuh sebenarnya jelek ya. Malah kalau mau di bawah gini tuh bagusnya untuk varian maru gitu ya. Jadi kalau untuk maru disimpan di bawah atau di tempat yang sering kelewatan itu justru lebih bagus teman-teman. Itu sih yang yang saya alamin gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman juga bisa dicontoh gitu ya, atau ditiru gitu pengalaman saya ini, biar mungkin buat teman-teman yang susah nge-treatment mentalnya gitu ya, ngelatih mentalnya itu jadi nggak terlalu ribet, nggak terlalu susah gitu ya. Nah jadi itu dia ya teman-teman, cara saya menangani mental Stewarti yang ngedown ini nih, khususnya untuk si bocil-bocil ini. Mungkin buat teman-teman yang nanya misalkan emang apa sih pengaruhnya mental dari Chana, atau mungkin emang wajib ya Chana itu harus mangap-mangap atau flaring gitu ya. Ya karena menurut saya yang pertama kan Chana itu termasuk dalam salah satu ikan predator ya teman-teman. Jadi ya masa iya ikan predator nggak galak gitu kan ya. Yang kedua mungkin buat saya pribadi, kalau misalkan si mentalnya itu ngedown, jadi lebih ke warna atau ngelihatnya juga jadi nggak enak gitu ya. Jadi si markingnya, entah warna tubuhnya atau mungkin dari warna pinnya gitu ya, jadi kurang enak lah kalau dilihat saat dia lagi ngedown gitu ya mentalnya. Jadi ya mungkin buat saya mental itu untuk Chana wajib lah ya. Kenapa? Karena ya tadi saya bilang juga satu lagi itu kalau mentalnya dia udah settle gitu kan ya, mentalnya udah enak, jadi rawan dia untuk stres gitu ya teman-teman. Jadi ibaratnya
kalau dia gak gampang stres itu kan daya tahan tubuhnya itu jadi semakin kuat gitu ya teman-teman. Jadi ya buat teman-teman mungkin yang bertanya-tanya emang seberapa penting sih mental Cana, ya menurut saya kayak gitu ya teman-teman. Ini menurut pengalaman saya pribadi gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman semua ya jangan lupalah untuk di subscribe ya, biar saya makin semangat bikin video-video terbaru nih. Jangan lupa juga ya buat nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru tentang atau terkait progres, treatment, eksperimen, dan segala macam yang saya lakukan gitu ya. Ya mungkin untuk video sekarang seperti itu dulu, dan sampai jumpa di video selanjutnya.